Tetapi Bapak Ibu sekalian, 990 tahun Nabi Nuh berdakwah, nah banyak yang dapat dinya depan. Itu terbukti ketika banjir besar, kapal dibuat ketek saja, sederhana. Ndak muat, ndak adonan ke masuk ke kapal, seketeknya. Supaya seimbang kapal ini yang dapat masuk-masukan, dapat kucing masukan kucing, dapat harimau masukan harimau, dapat bunga tu masukan bentuk. Lebih parah pula Bapak Ibu, anak je bini ndak muat masuk dalam kapal. Mestinya kan kalau duduk di kapal CC itu VIP, tapi duduk aja tu. Ndak muat. Biarlah tak bini naik gunung tu. Wah, itu tiba ke gunung tapi ke kapal tu. Kiranya ya, kapal ada sini. Tapi Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun dari ulama tafsir yang memberikan catatan dalam tafsir hal ini dengan nada dan komentar telah gagal total dakwahnya Nabi Nuh. Tidak pernah kita dengar. Anak bininya tidak masuk 950 tahun. Anak bini tidak masuk kapal. Tidak ada dengan nada itu. Karena Bapak Ibu sekalian, hakikat yang memberikan petunjuk hidayah bukan bapak, bukan ibu. Walaupun Nabi Nuh sebagai seorang rasul pilihan Allah, dia tidak mampu dan tidak bisa untuk mewariskan hidayah petunjuk itu walau pada anaknya walau pada bininya. Mengawal. Tetapi Nabi Nuh tidak pernah pesimis, tetap menghadapinya dengan penuh harapan. Mungkin tak kini bisa, mungkinlah meninggal nanti sadarnya. Oleh itu Ibu, apa yang membuat Nabi Nuh bersemangat? Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ganjaran balasan pahala pada hasil. Oleh berhasil, tapi pahalanya enggak. Allah memberikan ganjaran balasan pahala pada setiap usaha-usaha, pada setiap perjuangan-perjuangan, pada setiap proses yang dilakukan. Lain bagi nasihat jo ibu, pahala mengalir tapi lebaranti amat mutung bahasa gini kan, ndak lain. Minta maaf lah, ndak lain. Tentu kalau ndak menasihati lah itu tidak pahala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu. Oleh karena itu, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqat, hendaklah masing-masing jiwa memperhatikan pada dirinya apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok. Maka ulama menyebutkan 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita itu kan fasilitas doh. Ibu-ibu 24 jam, apa-apa 24 jam sama. Tapi ada orang dengan 24 jam itu pahala banyak dapat dinya. Khatam Al-Quran sekali sebulan, sajus dapat dinya. Tapi ada orang diberikan fase waktu 24 jam itu sehari semalam, justru mendepositokan amal-amal keburukan. Pagi tadi 3 orang kawannya bercerita manggibahan sanu. Zuhur tadi maksud lo je sanu mau tahu lama lo tah tu manggunjian sanu. Kau sementara kamu jingan ustaz. Lo lah ya. Bukan pahala yang kadape, tetapi justru deposito keburukan dosa yang akan mengalir terus kepada kita. Ada orang begitu kan? Oleh karena itu, agar fasilitas waktu yang Allah berikan itu kepada kita tidak dikategorikan merugi, maka 4 agenda ini harus ada, Bapak Ibu. Yang pertama, sa'atun yuhasibu nafsah. Ada saat-saatnya kita memuhasabah diri kita, introspeksi. Di antara sahabat Nabi ada muhasabah diri jadi waktu malam. Tadi pagi ku, siang tadi ku Karajawa, sore tadi sebut di Sianu, sore malam tadi sebut di Sianu. Tersinggung sih, tapi ambola maafkan. Jadi pokoknya besok hari tarang itu lembaran putih. Tidak ada dendam, dengki ke orang lain, tidak ada. Gara-gara itu Bapak Ibu sekalian, sahabat Nabi tadi satu yang diantara dijamin masuk surga karena kebiasaannya muhasabah dirinya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, terbiasa muhasabah diri, introspeksi diri. Itu apa elok kan? Besok tinggal yang elok-elok selai. Lah elok. Besok kita muhasabah. Dan elok-elok tinggal lain. Waktunya pulang, suruh pulang lagi insya-Allah. Meninggal. Maka tentu Allah akan menghisap yang tinggal pada kita. Tidak ada kecuali yang baik-baik, yanglah disortir yang baik-baik sehingga Allah Subhanahu wa taala memendekkan hisap kita. Banyak diskon karena kita di dunia sudah biasa introspeksi diri. Tapi kalau ada seseorang dari semenjak lahirnya sampai matinya dipanggil oleh pulang
meninggalnya tidak pernah muhasabah diri, tidak pernah introspeksi, meninggalnya tentu A sampai Z, menitnya, detiknya itu akan dihisap oleh Allah dengan hisap yang panjang dan lama. Jadi satu di antara keuntungannya orang yang sering muhasabah diri, Allah akan mengurangkan hisapnya nanti di hari akhirat. Kan logis kan? Ya lah, biasa memperbaiki dirinya. Dek, yo salah. Ya Allah, minta maaf lebih soal. Itu yang tertinggal yang elok selai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus ada Bapak Ibu muhasabah diri, introspeksi diri, sehingga kesombongan itu tidak ada tinggal setialahnya dalam hati awak. Tidak ada hasad, dengki, dendam lama berkesumat, tidak ada. Karena selalu muhasabah dirinya. Oke. Yang kedua, supaya kita tidak rugi dan selalu kita berada pada keuntungan, dari 24 jam waktu yang Allah berikan itu pada kita, sa'atun yakhlu fiha Rabbahu, ada saat-saatnya jiwa-jiwa kita itu berdialog dengan Robnya, dengan pemiliknya. Ibadah kan? Itu ibadah. Ibu bapak-bapak sekalian, jasad yang kita bawa kemana-mana ini, ke pasar kita bawa, lalu kita bawa, ke WC pun kita bawa. Itu ada dua unsur, unsur jasad, unsur roh, rohani. Bapak Ibu, dua masih ada pada diri awak, dihargai orang wak, dihormati orang wak, diajak orang wak bercerita, berkomunikasi, berdialog. Karena dua hal ini masih ada pada diri kita, kita bernilai dan berharga. Kalau jasadnya saya ada risiko, rohnya tidak ada, tidak mau orang dekat-dekat jawab, tidak mau ada Pak. Sehari saya tak lewat bilu kadik buat kasihan itu tunggu lah. Itu je orang. Kalau jasad saja yang ada, tidak ada roh, ya tampaknya tidak disiko doa. Di mana tampaknya tunggu hitam, belok kiri kalau dari siko. Nah, itu tampaknya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jasadnya ada segera, rohnya lain. Apa lo lah kecil orang teh? Cilangkung gitu. Ya. Karena dua itu masih ada, jasad dan roh, kita dihargai, dihormati orang. Nah, Bapak Ibu, jasad itunya dari tanah. Sagagah-gagah ku apa-apa, ibu-ibu secantik-cantik ibu-ibu, minta maaf lah, besok akan jadi tanah itu. Asal kita dari tanah akan kembali jadi tanah. Cek. Adapun roh atau jiwa itu dia berasal muasalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dia akan kembali nanti kepada Allah. Dia akan kembali kepada Allah SWT. Nah, ibu, bapak-bapak sekalian, jasad itu perlu energi, makannya minum. Oke, pokoknya kita sebutkan sarapan pagi, makan siang, makan malam. Macam-macam menunya itu kan. Rendangnya lain situ, minumnya macam-macam loh, macam-macam. Itu tentang jasad. Sebagaimana jasad butuh makan minum, ya kan? Sarapan pagi, makan siang, makan malam, maka rohani atau jiwa juga butuh makanan, minuman, energi. Tapi iyo Bapak Ibu, makanannya bukan lontong sayur, bukan rendang makanannya, dan. Para dulu rendang tuh. Rohani itu apa makanannya? Jiwa-jiwa kita ini apa makanannya Bapak Ibu? Karena dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa-jiwa itu ingin selalu dekat dengan pemiliknya. Tidak ada baca Quran. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Jiwa-jiwa yang seperti itu jauh lebih puas dari binatang buas. Tentu ya. Wah, nagari aku Bapak Ibu. Semakin hari semakin kau jongkok, entah berantah ya. Kalau dulu korupsinya lain miliaran-miliaran kalau kini nak main lain. Triliunan. Seorang menteri menyebutkan 430 triliun. Pencatatan dari Kementerian Keuangan tidak jalan itu dah. Kini langsung beritanya. Bukankah kampus-kampus perguruan tinggi setiap waktu mengeluarkan sarjana, master dan doktor? Oh banyak Pak, tahu dah betul. Hampir setiap tahun mengeluarkan profesor yang muda-muda, profesor semua banyak gini. Ada. Tapi tidak berbanding lurus dengan baiknya negeri ini. Akhlaknya, moralnya, kok tambah,
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, utaklah dia sah, intelektualnya hebat-hebat, mantap-mantap, tapi rohani kosong, Pak. Jiwa-jiwa tidak terisi dengan menunya seperti tadi yang kita sebutkan. Tentu kecerdasannya hanya penggunaan. Dia pergunakan untuk menggerogoti bangsa ini, untuk meluruskan hawa nafsunya, untuk mendapatkan keinginan kepentingan pribadinya. Pandainya caranya, Pak. Pandainya caranya, tidak ketahuannya lah ratusan triliun saya hasil audit. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam satu karikatur komplainlah iblis dan setan yang ada di Indonesia kok, Pak. Iblis C, setan C. Komplain, kasihnya komplain ke manusia yang ada di Indonesia. Apa kece iblis kok, Pak? Kami pindah selah ke luar negara lain. Itu ditanya dek Malaysia, dek Indonesia, dek manusia yang ada di Indonesia. Ba aku ke pindah se ke luar negara lain, iblis, setan. Yo karajo kami lah demi alih dek manusia di Indonesia kok. Alun terpikir dek kami lain. Terpikir dek manusia di Indonesia. Jadi karajo kami lah demi alih. Kerja-kerja kami telah diambil alih oleh manusia Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ketika jiwa-jiwa itu kering, tidak mendapatkan energinya, tidak mendapatkan makan dan minumannya, maka ia jauh lebih buas dari binatang buas. Itulah sebabnya, Pak, Bu, kalaulah dari pagi kita masuk ke Rajo jam 7, jam 8, jam 2 balik, jam 1 tu lalita, tu perlu makan, parui lah keroncongan. Sebagaimana jasad perlu makanan, rohani dan jiwa-jiwa kita itu juga sudah saatnya dia berkomunikasi, berdialog dengan rohnya. Itulah sebabnya kenapa kita harus minimal 5 kali sehari semalam untuk rukuk sujud. Karena kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Apa itu maksudnya mi'rajul mu'minin? Jiwa-jiwa kita ini, roh-roh itu dia untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala perlu jenjang, perlu tangga. Maka jenjang tangganya itu adalah salat yang 5 waktu itu. Kenapa kita harus membaca Al-Quran setiap harinya? Karena ini Al-Quran omongan-omongan Allah, kalamullah, yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Jiwa-jiwa itu berkomunikasi, berdialog, aktif, efektif dengan Rabbnya. Kenapa kita harus bangun di tengah malam? Bapak Ibu, tengah malam itu kata Allah dalam surah Muzammil, hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Itu adalah saat-saat di mana jiwa-jiwa itu sangat efektif. Menunya lama banget dek jiwa tuh. Orang lalu sadanya. Dari dingin. Orang lalu dengan penuh kesadaran kita bangun dan terjaga. Ya Rabb, mengadu. Itu jiwa-jiwa sangat akrab, berdialog, berkomunikasi dengan Rabbnya. Cobalah rasul. Coba rasul Pak. Orang lalu pakai wah jago sadar. Ya Allah, gitu. Jadi, sehingga itu dalam bahasa surah Al-Muzammil, hiya asyaddu wat'an. Itu adalah kondisi yang sangat terbaik untuk mendapatkan asupan gizi jiwa-jiwa itu terhadap rohnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, waktu kita terbatas. Yang ketiga, selain kita punya waktu-waktu untuk muhasabah introspeksi diri, ada waktu-waktu kita beribadah kepada Allah karena kebutuhan jiwa itu berdialog dengan rohnya, dengan penciptanya. Yang ketiga, ada saat-saat kita untuk memenuhi hajat kita dan kebutuhan keluarga. Karajo, Bapak Ibu, jangan sempat terpikir dalam pikiran kita atau terlintas dalam benak kita, para sahabat Nabi itu karajonya duduk-duduk saja di masjid. Salah. Jangan ada kesimpulan dalam pikiran kita sahabat Nabi itu karajonya parang-kaparang saja itu. Enggak. Saatnya mereka di masjid, mereka para pengabdi yang sangat tangguh, rubanan bil lail. Tetapi saatnya mereka berjuang jihad dan Allah, mereka adalah pejuang-pejuang yang tangguh. Bagaimana mereka mengekspansikan Islam ini ke Afrika, ke Eropa, ke Asia, begitu, sehingga tangguh luar biasa. Ketika mereka adalah juga saat-saat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya,
Bapak Ibu, mereka sama dengan kita. Ada yang aktifnya di pertanian, di perkebunan, kurma segala macam. Di antara mereka ada yang bekerja sebagai pegawai. Di antara mereka ada yang menggalak. Bapak Ibu, bisnis mereka bukan domestik Saudi Arabia, tetapi sudah luar negeri, multinasional mainnya. Kalau tidak ada keturunan itu dah. Li'ilafi Quraisy, tradisi orang Quraisy. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Bisnis mereka itu pada musim panas ke daerah Syam. Syam itu dalam peta dunia sekarang meliputi 4 negara besar: Palestina, Yordania, Lebanon, dan juga adalah Suria yang bergolak tak. Nabi Muhammad dari umur 13 tahun sudah terbiasa dididik oleh paman-pamannya untuk ikut aktif di dalam berbisnis, ya kan? Ke daerah ini. Musim dingin nanti ke daerah Sana'a, ke daerah Yaman. Utsman bin Affan menyumbangkan dalam donasi perang Tabuk adalah 1000 ekor untanya. Akhir-akhir tak bayangkan kepala wak, kalau orang menyumbang 1000 ekor unta, orang miskin, orang kere. Bukan satu-satunya asetnya, masih banyak yang lain. 1000 ekor unta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah biasa entrepreneurship, manggalih-manggalih tarihan, yang sudah biasa bekerja sebagai apapun job description-nya adalah di pemerintahan, lanjutkan, memenuhi kebutuhan keluarga, lanjutkan. Tapi saatnya beribadah, ibadah. Saatnya kita adalah untuk merenung, memuhasabah diri, begitu. Terakhir, yang keempat, ada saat-saat kita memperhatikan alam semesta, menambah ilmu pengetahuan kita. Alam takambang jadi guru. Bapak Ibu, ikuti pengajian. Tapi hal baru kini, itulah cukup untuk membedakan hari kita hari ini dengan hari kemarin. Besok dah ngalong Ustaz Abdul Somad tersentuh kajian Abdul Somad. Menambah berbeda hari ini dengan hari kemarin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kini belajar itu ada yang formal, dapat ijazah SD SMP. Tapi kan belajar itu ada juga yang informal. Mau kini kok ilmu kok. Cukuplah seseorang itu dikategorikan tidak merugi kalau setiap hari itu menambah ilmu pengetahuannya. Nah, gitu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, azan telah berkumandang, masih baru setengah ayat yang kita bahas. InsyaAllah pada kesempatan yang lain kita akan sambung ayat yang ke-19, ayat yang ke-20 dari surah Al-Hasyr ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.